Karena setahu saya yang saya baca itu lele itu pertama kuat dan juga dia tahan penyakit dan simpel juga perawatannya. Waktu itu saya bikin sekitar diameter 2, itu pengeluarannya nggak sampai sejuta Mbak. Kalau kotornya itu bisa sekitar 10 sampai 12 jutaan Mbak. Jangan takut lah, pertama jangan takut untuk berusaha gitu ya. Apalagi di usaha pertanian ini, karena kita nggak bisa santai kalau di usaha pertanian ini. Di saat anak-anak seusianya menikmati masa remaja, Muhammad Hazim Aroyan memilih jalan berbeda. Pemuda 19 tahun ini menghabiskan masa mudanya dengan beternak lele. Bertempat di kawasan Bogor, Jawa Barat, Hazim, nama sapaannya, memanfaatkan lahan kosong bekas tempat pembuangan sampah untuk hal yang lebih produktif. Di lahan seluas sekitar 800 meter persegi ini, Hazim membuat 40 kolam ikan lele. Perawatan lele yang cenderung lebih mudah dan ekonomis dibandingkan jenis ikan lain menjadi alasannya. Tentu saja, Hazim tidak memulainya langsung dalam skala besar. Ia berkisah langkah ini dimulainya dari gerakan kecil. Hanya ada 2 kolam saja saat dia memulai langkah pertamanya. Hazim saat itu masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas. Karena dulu kita belum tahu soal lahan ini, akhirnya kita pergi ke Jawa Timur, menemui saudara saya yang ada di sana. Minta tolong ke dia buat bikin 2 kolam dengan ukuran diameter 2. Nah, saya isi kurang lebih di situ sekitar 2.000 ekor. Karena saya waktu itu takut kalau banyak-banyak takutnya salah juga gitu kan ya. Sedikit dulu lah, tapi bisa untung lah gitu. Panen pertama dia tunggu selama 2,5 bulan. Hasil panen pertama itu membuat minat Hazim akan ternak lele semakin bulat. Dirinya pun makin mulai putar otak untuk mencari lahan yang dapat dijadikan kolam. Mengingat terlalu jauh jika harus beternak di Jawa Timur. Ibunya yang merupakan penggerak pengolahan sampah menawarkan area pembuangan sampah yang sudah diolahnya untuk dijadikan tempat kolam lele. 10 kolam menjadi awal mula perjuangan budidaya lele Hazim di tempat ini. Dengan menggunakan metode kolam konvensional, memanfaatkan terpal dan rangkaian batang besi. Dari total 10 kolam lele pertamanya, Hazim berhasil memijah 100.000 bibit lele. Semuanya dia kerjakan sendiri waktu itu. Dalam strategi Hazim, untuk mendapatkan untung yang lebih banyak dan mengurangi resiko kerugian, Hazim lebih memaksimalkan penjualan bibit lele ketimbang lele konsumsi. Kalau kita merawat dari kecil lumayan jauh juga itu untuk mencapai konsumsi, bisa sekitar ya kurang lebih 5 bulanan gitu kan. Belum nanti ngasih makan dan juga ya perawatannya gitu kan. Mungkin nggak sampai yang awalnya kita panen satu kolam kita tebar satu kolam itu 5.000 ekor lah gitu katakanlah. Nanti pas saat panen bisa sampai 3.000 atau ya sedikit lah gitu. Tahun berganti, pengalaman bertambah, untung pun kian terkumpul. Mahasiswa semester 3 Ilmu Peternakan Universitas Juanda ini kini telah memiliki 40 kolam lele. Satu pegawai direkrutnya khusus untuk membantunya merawat lele-lele ini. Berbicara bisnis tentu lekat dengan modal dan omset. Hazim menyatakan omsetnya bisa mencapai 10 hingga 12 juta rupiah dengan biaya perawatan dan pakan sekitar 3 sampai 4 juta rupiah. Hazim yang sudah merasakan sendiri hasil dari usahanya ini ingin mengedukasi orang-orang sekitarnya. Hingga kini 12 orang sudah bergabung dan mencoba peruntungan dengan budidaya lele bersama Hazim. Bahkan, Hazim dan kelompoknya mencoba untuk memperluas sayap usaha dengan membudidayakan ikan koi. Sejauh ini mereka sudah berhasil memanen 1 kali ikan koi. Namun membangun usaha tidak hanya tentang modal dan untung, kegagalan dan kerugian juga harus diperhitungkan. Dalam perjalanannya menjadi pengusaha muda, Hazim bukannya tanpa inovasi. Memanfaatkan ilmu dari Dinas Lingkungan Hidup, Hazim mencoba untuk mengganti pakan lele dengan menggunakan maggot. Hasilnya pun langsung terlihat. Lele yang dibudidaya untuk dikonsumsi lebih cepat dipanen. Selain kita bisa cepat panen, selain itu kita bisa mendapatkan beberapa keunggulan dari maggot ini. Pertama, lele itu tidak gampang sakit. Lalu air itu juga cenderung lebih pH-nya itu lebih netral gitu, lebih bagus. Maggot di peternakan Hazim tidak hanya untuk digunakannya sendiri. Hazim juga mengemasnya untuk dijual sebagai pakan ternak dan juga pakan burung. Di pojok kanan lahan ada peternakan burung dara. Peternakan yang ia kembangkan dengan bekerja sama dengan kelompok peternak.
Di dalam kandang yang dijaga satu pegawai ini, ada lebih dari 3.500 telur puyuh yang bisa dikutip setiap harinya. Selain lele, maggot, dan burung puyuh, Hazim juga membudidayakan ayam kampung petelur. Ada sekitar 50 ekor ayam dalam satu kandang. Setiap harinya, ayam-ayam ini bisa menghasilkan sekitar 40 telur ayam kampung. Langkah yang dilakukan remaja ini tidak hanya membantu keuangannya. Dengan usahanya ini, Hazim juga sudah membantu ekonomi ketiga karyawannya. Di tengah isu resesi tahun depan, Hazim sudah mempersiapkan diri sejak dini. Dengan memanfaatkan produksi maggotnya, Hazim ingin meringankan biaya produksi para peternak. Hazim memproduksi pakan ternak yang lebih murah dengan memaksimalkan ternak maggotnya. Karena saya udah beberapa riset itu dari pembudidayaan itu, kendalanya itu semua sama dari segi pakan gitu. Nah akhirnya saya coba, ini maggot kan bisa murah gitu harganya kalau kita jual di pasaran. Cuman di situ saya jual dengan harga murah. Yang orang-orang biasa jual pelet sekitar 12.000 sekilo atau 10.000, saya jual 6.500. Pesan dari Hazim untuk memulai suatu usaha. Selain mendalami ilmu dari usaha yang ingin dilakukan, diperlukan niat yang kuat dan keberanian untuk memulai. Selain itu, seorang pengusaha tidak boleh hanya menunggu peluang datang, namun harus kreatif dan inovatif untuk membuat peluang. Suci Bancin, Imam Muhairib, Bogor, Jawa Barat.